Abu Nawas diusir dari kotanya. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun al-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir, meninggalkan negeri tercintanya hanya karena mimpi Baginda Raja. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Dengan membawa perbekalan yang diperkirakan cukup untuk dirinya sendiri, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Perbekalan yang dibawanya mulai menipis. Namun begitu, Abu Nawas tidak terlalu meratapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang menimpa pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Pikir Abu Nawas di dalam hatinya. Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat di dalam hati yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama semakin menderu-deru, seperti dinginnya jam harir. Sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas lagi. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk pada larangan Baginda Raja. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila. Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halamannya.
Mengetahui Abu Nawas akan pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampailah ke telinga Baginda Raja. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun, Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Debat ayam dan telur. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Raja tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapatkan imbalan yang amat menggiurkan, yaitu 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi akibatnya. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja sendiri. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap. Baginda Raja duduk di hadapan peserta. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya pada peserta pertama, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" tanya Baginda. "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur?" ujar Baginda. Peserta pertama pucat pasi.
wajah putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan," kata peserta kedua. "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda Raja. Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami, kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan peserta kedua. Peserta kedua pun bingung. Lantas ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga. Peserta itu berkata kepada Baginda Raja, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur," kata peserta ketiga. "Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu, bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha untuk menjelaskan. "Bagaimana bisa ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" tanya Baginda Raja. Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Akhirnya peserta ketiga pun dimasukkan ke penjara. Kini tiba giliran Abu Nawas. Langsung Abu Nawas dengan yakinnya menjelaskan, "Yang pasti adalah telur dulu baru ayam. Coba terangkan secara logis," kata Baginda Raja ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak akan bisa mengenal ayam," jawab Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Kali ini Baginda tidak bisa menyanggah alasan yang disampaikan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dan mahkota di surga. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa pengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat,
Ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Pada satu waktu kami menyaksikan orang kafir dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialami. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" jelas sang ulama. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga itu kecuali mahkota, karena dicipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda semakin terkesan. Kemudian Baginda Raja pulang kembali ke istananya. Baginda Raja sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan dari Abu Nawas. Baginda Raja memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Begitu Abu Nawas menghadap, Baginda Raja langsung mengutarakan keinginannya. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" Baginda Raja bertanya. "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung, menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. "Tetapi Baginda harus menyanggupi satu syarat yang akan hamba ajukan," kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan, apa syarat itu?" kata Baginda Raja kembali. "Hamba mohon Baginda yang menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat,"
Wahai Paduka yang mulia, masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota yang ada di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, kemudian Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga itu?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya.